Hai kawan-kawan semua, selamat pagi dan mohon maaf ya, baru buat video ya, kemarin sempat sakit ya, tapi sekarang udah agak mendingan dan kembali lagi di channel saya. Dan gini kita akan bahas ya, bagaimana pergerakan Bitcoin untuk hari ini. Oke, sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel saya supaya saya bisa semangat untuk membuat video atau konten terbarunya. Oke, untuk di crypto bubble di sini kita akan lihat daily ya, daily dalam daily ya. Market crypto di sini 95% itu bullish ya teman-teman ya. Banyak hijaunya, dan hour juga begitu, banyak hijaunya ya. Nah, ini merah-merah nih, hampir mendekati mau hijau ya. Nantinya akan mau naik hijau karena dailynya sudah hijau ya. Oke, karena market sudah hijau, kita akan lihat liquidity heat map Bitcoin ya, atau kita akan melihat di mana area-area entry stop loss ya, area-area stop loss trader-trader ya. Dan di sini kalau kita lihat area yang kuning ini adalah area di mana titik letaknya SL ya, para para retail, para banyak semua ya, bukan retail aja. Di sini dia meletakkan stop loss ya, banyak banget. Di sini kita bisa melihat sebagai peluang bahwa market ini bisa kita lihat bahwa ada area atas ya. Di atas ini kuningnya banyak ya. Kita melihat lebih dekat lagi ya, 114.000 ya. Itu Bitcoin ada potensi chance untuk naik ke atas ya. Ya. Tapi kita untuk saat ini lihat dulu juga ya. Apakah di sana ya? Apa ada sesuatu di area 114.000? Kalau kita lihat di 2 hari ya, kalau kita lihat di 2 hari Bitcoin di bawah ini ada kuning juga di 108, ada area titik entry, sorry, SL-nya, letakkan SL-nya di situ banyak dalam 1 jam juga. Nah, di sini juga ada yang letakkan SL di 109, 108. Dan kita akan lihat harga Bitcoin sekarang itu sekitar 111 ya. Ya. Oke, kita akan lihat ya untuk coin market cap ya, the Fear and Greed ini dapat skor 43 ya. Ini masih di area area netral ya. Dan kita langsung aja ke chartnya ya. Oke. Di chart di sini kita sempat analisa ya, dari tarik trend line ini sempat break ya. Ini ada condong untuk sell ya teman-teman. Tapi karena heat mapnya kita bilang itu ada di sekitar 109 ribuan. Nah, ini ada area demand zone nih teman-teman, ada dua. Nah, jadi market apakah potensi ke 100.000 ya, bisa terjadi karena menurut saya dia trend line-nya udah di breakout ya. Nah, tapi sini ada respect ke atas ya, karena ini ada demand di sini ya, ada demand zone ya. Kalau kita lihat di sini ada apa teman-teman, ini adalah double top ya. Ini double top yang menurut saya ada potensi chance untuk sell ya teman-teman ya, marketnya untuk Bitcoin. Nah, dia break ini neckline-nya ya, kita lihat ini neckline-nya kan teman-teman. Nah, ya, takutnya nanti market kalau udah kena neckline ini dia langsung terjun ke bawah ya, kita nggak tahu ya sini cuma reaksi atau gimana. Tapi yang jelas ini sudah breakout ya, udah breakout. Kita akan lihat untuk H4. Di H4 bagaimana. Di H4 kita akan tarik trend line ya, kita akan lihat dulu ya. Ini yang garis yang putih ini yang daily ya. Sekarang yang H4 kita bisa lihat. Nah, ini market sempat mantul ya,
Nah, apakah market bisa naik ke atas? Menurut saya sih dari H4 ini bisa ada condong naik juga ya, teman-teman. Kenapa begitu? Ini kebentuk pola ascending ya, ascending ya. Dan ini ada potensi market membentuk head and shoulder ya, and shoulder, dan ini ada area bahunya yang kanan. Nah, ini bahu kiri ya di kepala, kemudian ini yang kanan. Dan ada market sekarang, market Bitcoin itu potensi untuk naik ya, menurut saya ya, untuk 2 atau 3 hari ke depan ya. Dan mungkin Jumat atau Sabtu itu marketnya down banget ya, dan bisa aja down ya. Dan ini sekitar kurang lebih harganya di 120 ribuan lah untuk Bitcoin ya. Ada chance untuk naik sampai sana ya. Dan alasan yang pertama itu ya, ini ada potensi membentuk pola chart pattern head and shoulder ya. Dan target sih untuk penurunannya itu ya, yang saya sempat bilang itu ke 100 ribuan ya untuk Bitcoin ya. Apakah bisa seperti itu ya? Ya kemungkinan bisa ya teman-teman, karena satu sisi dia sudah breakout ya dari trend lainnya ya. Sekarang dia tinggal retest saja teman-teman untuk dailynya ya. Dan oke, kita akan lihat USDT ya. Nah, di USDT ini gimana? Nah, kita lihat. Karena kalau kita bilang Bitcoin turun, otomatis USDT harus naik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat ya, USDT dari H daily ya, trendline ya sudah break ya. Ini ada condong untuk naik ya teman-teman ya. Ini ada condong untuk naik ya. Ini hati-hati ya, market sepertinya akan crash ya. Kalau dia ini udah break teman-teman. Nah, dia sekarang retest aja nih. Untuk USDT ini akan retest. Dan kedua, di sini ada potensi marketnya, saya bilang akan bullish. USDT ini dia sudah membuat inversion ya, head and shoulder ya, head and shoulder kebalik ya. Nah, ini sudah bentuk ya teman-teman. Nah, ini wah, ini benar-benar potensi marketnya teman-teman bisa naik ya. Kalau kita lihat H4 ya, di H4 ini market ya, kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini kita tarik trend line-nya. Nah, ini bisa saja dia mantel di sekitar kurang lebih di area demand-nya ya. Sini ada area demand atau area support di sini ya. Itu kurang lebih dia turun sampai ke 4,28%. Ini market USDT untuk 1 hari atau 2 hari ini dia akan turun dulu sampai ke 4,28% ya. Setelah di area situ dia ada reaksi ya, dan dia akan naik lagi ke selanjutnya ya, naik ke atas lagi ya. Nah, itu yang membuat harga akan turun ya untuk altcoinnya ya. Nah, sekarang kita lihat juga nih total 3 ya, atau total 3 ya. Ini juga ada reaksi ya teman-teman. Total 3 di daily. Di daily kalian lihat. Nah, ini juga ada trend line ya yang kok hampir di break ya. Nah, ini ada chance untuk turun ya teman-teman. Ya, semoga aja ini nggak turun ya. Tapi kalau kita lihat secara tren ya, ini total 3 nih ada potensi chance turun ya, tapi naik dulu ya untuk ngambil area supply-nya ya. Dia naik dulu sampai sini. Setelah itu dia mantul ke bawah ya. Target sih paling dekat itu di 932 ribuan ya. Nah, untuk total 3 ya. Jadi market sekarang hari ini atau besok masih naik ya, tapi untuk udah kurang lebih hari Jumat ya,
itu sepertinya market akan mulai down ya. Jadi sepertinya kita akan keluar dulu market ya. Dan yang open posisi future untuk short ya silakan nanti ya. Ini hanya analisa ya yang saya lihat. Dan kita terakhir lihat Ethereum ya. Ethereum bagaimana? Ethereum daily dulu ya teman-teman. Kita bisa lihat daily dulu. Kalau di daily di sini market kita nemukan ada area support and resistance di situ. Kemudian kita tarik trend line-nya. Nah, ini agak jauh banget ya. Kurang di situ nih. Nah, ini masih bisa ya. Marketnya. Nah, apakah dia ambil area supply atau order blocknya di sini aja, setelah itu dia turun? Nah, itu kita nggak tahu ya. Yang jelas ini kelihatan banget ya, teman-teman. Trennya. Nah, ini oke ya, sepertinya potensi ya teman-teman. Market Ethereum naik dulu ya. Naik dulu ya. Setelah itu bisa break. Ya, potensinya seperti itu ya teman-teman. Ya, ini ada falling wedge ya. Falling wedge pattern potensi seperti itu. Tapi ini marketnya dulu naik dulu ya. Naik dulu untuk Ethereum. Dan jadi eh, kita udah ketahui bahwa market sekarang lagi naik untuk lebih dalam turunnya ya, untuk mencari turun yang lebih dalam. Oke. Jadi prediksi hari ini ya kita jangan dulu gegabah ya, jangan dulu kita paksakan untuk entry ya, karena market sepertinya udah mulai turun ya. Oke, terima kasih. Selamat selamat pagi ya teman-teman.